In the U.S., there is outrage over a racist social media post by President Donald Trump. I looked at it, I saw it, and I just looked at the first part. It was about voter fraud in someplace, Georgia. There was a lot of voter fraud, 2020 voter fraud. The story of the Hijrah reminds us that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a stranger too, who fled Mecca and was welcomed in Medina. Beberapa hari terakhir Amerika kembali bergejolak, bukan karena perang, bukan karena krisis ekonomi, tapi karena satu postingan dari presiden mereka sendiri. Sebuah video tiba-tiba muncul di media sosial menampilkan mantan Presiden Barack Obama dan istrinya, namun dengan tubuh kerah. Dalam hitungan jam, internet meledak. Media internasional memberitakan, politisi bereaksi, dan publik Amerika kembali terpecah. Sebagian marah, sebagian membela, sebagian lagi bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi pada politik Amerika? Namun yang paling menarik, kontroversi ini terjadi bersamaan dengan sesuatu yang sangat kontras. Di kota New York, seorang wali kota muslim berdiri di depan para pemuka agama. Lalu di tengah suasana Amerika yang memanas, ia justru mengutip Nabi Muhammad. Dua peristiwa, dua pemimpin, dua arah masa depan Amerika, dan kisahnya baru saja dimulai. Kontroversi ini bermula pada larut malam. Di akun media sosialnya, Presiden Donald Trump tiba-tiba membagikan sebuah video. Awalnya terlihat seperti video politik biasa, membahas tuduhan kecurangan pemilu 2020. Namun, sekitar 1 menit kemudian muncul potongan yang membuat publik terkejut. Wajah mantan Presiden Barack Obama dan Michelle Obama diedit dan ditempelkan ke tubuh dua kera yang sedang menari dengan latar hutan dan lagu The Lion Sleeps Tonight. Dalam hitungan menit video itu menyebar ke seluruh internet. Media internasional langsung memberitakannya. Banyak pihak menyebutnya bukan sekedar satir politik, melainkan penghinaan rasial. Di Amerika, membandingkan orang kulit hitam dengan kera bukanlah hal yang ringan. Itu adalah simbol rasisme lama, cara dehumanisasi yang telah digunakan sejak berabad-abad lalu terhadap warga keturunan Afrika. Karena itu, reaksi publik sangat keras. Kontroversinya bukan lagi tentang perbedaan politik Partai Republik dan Demokrat. Kali ini yang disentuh adalah sejarah luka soal Amerika sendiri. Dan sejak saat itu, gelombang kritik mulai datang dari segala arah. Tidak butuh waktu lama, reaksi mulai berdatangan dari seluruh penjuru Amerika. Gubernur California, Gavin Newsom, menulis di platform X dan mengecam keras tindakan tersebut. Ia menyebut perilaku tersebut disgusting behavior, menjijikan, dan meminta semua politisi Partai Republik untuk ikut mengecamnya. Kritik juga datang dari dalam Partai Republik sendiri. Senator Republik dari South Carolina, Tim Scott, yang sebelumnya pernah tampil di berbagai kampanye bersama Trump, mengatakan ia berharap video tersebut palsu. Ia menyebutnya sebagai the most racist things I've seen out of this White House. Hal paling rasis yang pernah ia lihat dari Gedung Putih. Sementara itu di internet, kemarahan publik meledak. Ribuan orang menulis komentar. Banyak yang menyatakan membandingkan orang kulit hitam dengan kera adalah simbol penghinaan rasial yang klasik di Amerika. Kontroversi semakin sensitif karena postingan tersebut muncul saat Black History Month, bulan yang didedikasikan untuk mengenang sejarah perjuangan warga Afrika Amerika melawan diskriminasi. Awalnya Gedung Putih justru membela. Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan kepada wartawan bahwa publik terlalu bereaksi. Ia menyebut video tersebut hanyalah meme internet yang menggambarkan Trump sebagai King of the Jungle dan Partai Demokrat sebagai karakter dalam The Lion King, dan meminta media berhenti membuat kemarahan palsu. Namun tekanan terus meningkat, media internasional ikut menyorot.
Sekitar 12 jam setelah pertama kali diposting, video tersebut akhirnya dihapus dari akun Trump. Seorang pejabat senior Gedung Putih kemudian mengatakan kepada media bahwa postingan tersebut diunggah oleh seorang staf secara keliru. Sumber lain kepada media, The Hill, menyebut pegawai tersebut telah mengecewakan presiden. Namun alih-alih meredakan situasi, penghapusan tersebut justru memunculkan pertanyaan lain. Jika benar diunggah oleh staf, mengapa video itu bisa berada di akun resmi presiden selama berjam-jam tanpa disadari? Kontroversi belum selesai. Beberapa jam setelah video tersebut dihapus, Donald Trump akhirnya berbicara langsung kepada wartawan. Para reporter menanyakan soal video tersebut dan tuntutan agar ia meminta maaf. Trump menjawab bahwa ia tidak melihat bagian akhir video. Ia mengatakan ia hanya menonton bagian awal yang membahas tuduhan kecurangan pemilu 2020. Ia lalu menyalahkan stafnya karena tidak menonton video sampai selesai sebelum diunggah. Namun ketika ditanya apakah ia akan meminta maaf kepada publik Amerika, Trump menolak. No, I looked at it, I saw it, and I just looked at the first part. It was about voter fraud in someplace, Georgia. There was a lot of voter fraud, 2020 voter fraud. Did you? No, I didn't make a mistake. I mean, I look at a lot of thousands of things. I looked at the beginning of it, it was fine. They had that one post, and I guess it was a takeoff. By the way, a lot of people covered. If you look at where it came from, I guess it was a takeoff on The Lion King. Ya, ia bahkan menambahkan bahwa dirinya adalah the least racist president you've had in a long time. Saat wartawan kembali menanyakan pesan untuk warga Amerika yang tersinggung, Trump menjawab singkat, I really have no message. Ia hanya mengatakan bahwa Amerika saat ini adalah negara paling panas dan paling hebat di dunia. Kontroversi itu tidak berdiri sendiri. Beberapa hari sebelumnya Trump juga menyerang acara Grammy Awards setelah pembawa acara, Trevor Noah, membuat lelucon yang menyinggung dirinya dan Jeffrey Epstein. Trump menulis panjang di Truth Social, menyebut acara tersebut virtually unwatchable, menghina Trevor Noah, dan bahkan mengancam akan menuntutnya secara hukum. Rangkaian peristiwa ini membuat banyak pengamat menilai yang terjadi bukan lagi satu insiden, melainkan pola kepemimpinan yang terus memicu konflik. Dan ketika suasana politik Amerika semakin panas, di tempat lain sebuah pidato yang sangat berbeda justru sedang terjadi. Di saat kontroversi demi kontroversi datang dari Washington, di kota New York justru muncul suasana yang sangat berbeda. Di tengah Amerika yang dipenuhi perdebatan ras, identitas, imigrasi, dan konflik politik, seorang tokoh baru berdiri di depan ratusan pemuka agama. Namanya Zohran Mamdani. Ia adalah wali kota New York dan juga wali kota muslim pertama dalam sejarah kota itu. Mamdani lahir dari keluarga keturunan Uganda dan India. Tumbuh besar di lingkungan multikultural, pernah bekerja sebagai konselor perumahan, membantu warga berpenghasilan rendah di Queens, dan dikenal sebagai politisi progresif yang berbicara soal kehidupan kelas pekerja. Namun yang membuat pidatonya menjadi sorotan adalah waktu dan konteksnya. Pidato tersebut disampaikan dalam acara Interfaith Breakfast, pertemuan lintas agama yang dihadiri ratusan pemuka agama dari berbagai kepercayaan, Yahudi, Kristen, Sikh, Hindu, dan Muslim. Di sana Mamdani tidak berbicara soal politik elektoral. Ia berbicara tentang ketakutan, tentang imigran yang merasa diawasi, tentang keluarga yang takut dipisahkan, tentang warga yang khawatir aparat imigrasi federal datang ke rumah mereka. Ia lalu menandatangani kebijakan yang menegaskan New York sebagai sanctuary city, kota yang melindungi hak pendatang. Ia mengatakan, as I foster a culture of suspicious and fear, let the city of strangers set an example. A new path deviates through compassion. Artinya, ketika ketakutan menyebar, New York harus memberi contoh perlawanan melalui empati. Namun bagian paling menarik datang di tengah pidatonya. Ia mengutip kisah dalam Islam tentang hijrah ketika Nabi Muhammad meninggalkan Mekah dan diterima di Madinah sebagai seorang pendatang. The story of the Hijrah reminds us that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a stranger too, who fled Mecca and was welcomed in Medina. Surah An-Nahl 16:42 tells us,
As for those who immigrated in the cause of Allah after being persecuted, we will surely bless them with a good home in this world. Or as the Prophet Muhammad ﷺ said, Islam began as something strange and will go back to being strange. So glad tidings to the strangers. Ia menjelaskan bahwa setiap manusia pernah menjadi orang asing di suatu tempat, dan karena itu masyarakat seharusnya melindungi, bukan menolak. Pidato itu bukan ceramah agama. Ia adalah pesan moral universal, disampaikan oleh seorang wali kota di tengah forum lintas agama Amerika, dan juga menunjukkan Islam adalah agama rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi semesta alam, yang bermakna kehadirannya membawa kedamaian, kesejahteraan, dan kebaikan universal bagi seluruh manusia, hewan, serta lingkungan. Konsep ini berakar dari Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Menekankan nilai toleransi, keadilan, serta kasih sayang, dan menentang kekerasan serta diskriminasi. Dan pada saat yang sama, Amerika sedang menyaksikan dua gambaran kepemimpinan yang sangat berbeda. Dalam waktu yang hampir bersamaan, dua peristiwa terjadi di Amerika. Di satu sisi, seorang presiden terlibat kontroversi yang memicu kemarahan publik, perdebatan ras, dan pertarungan budaya. Di sisi lain, seorang wali kota di New York berbicara tentang empati, tentang pendatang, dan tentang mencintai orang asing. Dua pidato, dua pendekatan, dua gambaran kepemimpinan. Yang satu memicu konflik identitas, yang satu mencoba meredakannya. Peristiwa ini sebenarnya bukan sekedar soal Trump atau Mamdani. Ini tentang pertanyaan yang lebih besar. Amerika sedang menuju kemana? Apakah masa depan politiknya akan didorong oleh kemarahan dan polarisasi, atau oleh upaya memahami dan hidup berdampingan? Sejarah sering berubah bukan hanya karena keputusan di Gedung Putih, tapi juga karena nilai yang dipilih masyarakatnya. Dan mungkin perubahan besar sebuah negara tidak selalu dimulai dari presiden. Kadang dimulai dari sebuah kota, dan dari satu kalimat sederhana, bahwa orang asing pun layak diperlakukan sebagai sesama manusia.